Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan syarat yang ketiga. Ini nanti memang agak rumit Pak ya. Memang bahas akad-akad ini memang agak rumit. Nanti di akhir akan ada kesimpulan ringkas. Sekarang kita teruskan dulu pembahasan sesuai kitab kita. Syarat sahnya barang yang diakati salam yang nomor 3. Barang tersebut bukan termasuk barang yang proses barang tersebut bukan barang tersebut bukanlah barang yang dimasak, diganti bahasa yang lebih langsung aja, maksudnya ini memang makanan nih, yang dimasak dengan api. Dalam kurung, kecuali jika apinya bisa diatur suhu dan waktunya. Open pabrik itu bisa Pak. Tapi kalau kita pesen gorengan, pesen nasi goreng, ini buatan sah, nasi kotak, itu barang-barang yang tidak sah diakati salam. Di mana kok bisa letak tidak sahnya ini di mana? Kecuali jika apinya bisa dibatasi suhunya dan waktunya. Api-api listrik nonton Pak model, api-api pabrik ini open. Ini berangkat dari sebuah larangan dari Nabi menjual belikan barang yang di situ ada unsur ketidakjelasan. Lah, ini Pak, kematangan gedang goreng ini satu yang lain, satu dengan yang lain sama apa enggak ini Pak? Sulit sama Pak. Nah, ini unsur ketidakjelasan. Ini sebuah unsur ketidakjelasan. Sama-sama masuk kloter pertama digoreng itu pun ada yang nggak sama, apalagi kloter kedua lebih gosong atau kurang matang. Nah ini satu goror, satu unsur ketidakjelasan yang ini jelas-jelas dilarang dalam syariat. Makanya kecuali kalau beli gedang goreng, jelas-jelas gedang gorengnya ini Pak sudah ada di depan kita ini. Jual beli boleh kalau jual beli akadnya. Yang kita bahas kan akad salam, pesen. Barang belum ada, barangnya masih jadi tanggungan penjual. Dan solusinya pripun ya mau nih kok? Janji membeli. Tetap janji membeli, lagi-lagi janji membeli akadnya. Belum akad Pak. Tolong buatkan bahasanya kita kalau mau diluruskan sekalian lebih bagus, Pak tolong buatkan. Jadi nak jenengan ajeng napa namine pasang plat nggih.
menerima jasa pembuatan gedang goreng. Tapi seandainya ditulis pesanan juga nggak apa-apa, sekedar tulisan, tapi nanti akadnya. Lagi-lagi solusinya pakai akad janji membeli. Saya ulang kembali, janji membeli ini pripun? Ketika kita datang, Pak, tolong buatkan nasi kotak yang isinya begini 500 buah, nanti diambil tanggal 25 untuk walimah saudara saya. Ini sudah akad belum? Belum, ini baru janji membeli. Tolong buatkan. Tolong dibuatkan nasi kotak yang seperti tadi itu 500, Pak. Nanti saya ambil, nanti mau saya nggak usah dibilang beli, memang nggak pantas kita ini. Bilang beli sekarang kita ini. Nanti tanggal 25 saya ambil, Pak. Ini belum akad nih. Bahasa pesan juga dihindari ya kalau mau bilang. Sebaiknya. Lah, uang yang kita kasih tadi itu, ini kan bukan DP. Kalau DP nanti jadi akad. DP itu identik dengan sudah terjadi akad, ini nyicil dulu pembayarannya. Kita bukan akad, kita nggak menghendaki akad sekarang, kita menghendaki akadnya nanti. Lah, uang ini hanya sekedar jaminan kepercayaan, bukan titip juga, Pak, ya. Ya sebetulnya yang lebih pas itu apa? Ini uang ini utangi, tapi ya yang berfungsi sebagai jaminan. Berarti definisi salam itu sendiri apa? Definisinya? Definisi? Ya. Maknanya. Menjual belikan barang yang masih belum ada barangnya, yang masih jadi tanggungan penjual untuk nggak saking bingungnya misalnya. Karena selama ini salam itu artinya tidak assalamualaikum. Salam itu ya assalamualaikum. Ini kalau salam sama itu besar. Salam kan bahasa pesan ini kan udah bahasa hari-harian. Pesan dong. Dan seandainya kita mau pakai bahasa pesan, itu pun boleh. Pesan nasi goreng boleh, tapi pesan yang bukan bermakna sebuah akad. Pesan yang sekedar omongan, pesan yang bermakna tolong buatkan. Bahasane pesen, tapi ini maknane tolong buatkan. Belum akad, baru minta tolong diadakan barang yang seperti ini. Masih boleh. Pesen, ya. Tapi bukan pesen sebagai akad, ya. Tegaskan lagi. Boleh memakai bahasa pesan. Pesan 500 nasi kotak. Asal. Tapi lebih bagus nggak usah. Tolong buatkan. Jadi mulai besok itu kan kita sering ada kegiatan, Ustaz. Duk, kemudian kan nggak ngerti ini. Tolong buatkan. Tolong sediakan. Ini bakal tuh nggak paham akad salam itu apa, bakal nggak paham. Sangat nggak paham. Dan ini mungkin ini satu tanda. Mau kebangkitan Islam, jadi kita digerakkan untuk belajar. Salam ini kalau kita gunakan untuk salam buat Pak Haji Karno
Lanjut ya, nomor 4. Nomor 4, barangnya bukan barang yang sudah ditentukan, barang yang ini, nggak boleh. Barangnya bukan barang yang sudah ditentukan, maksudnya barang ini. Kalau kita pesan barang seperti ini boleh nggak? Barang seperti ini maknanya barang yang sifat-sifatnya seperti ini, boleh. Tapi kalau barang ini, barangnya ini kemudian tentang Arab, nggih niki sing mau kita beli itu ya ini, bukan yang di sana, bukan yang di gudang, ya ini. Barangnya sudah ada kok dibahasakan dengan akad salam, salah lah. Nggak boleh. Ini bertentangan dengan makna salam. Barang sudah ada ya ini, yang mau dibeli itu ya ini, kok malah akadnya pakai akad salam yang seharusnya digunakan untuk barang yang belum ada. Ini langsung. Nah, harusnya langsung jual beli biasa harusnya, nggak usah akad salam. Kalau Pak saya pesen mic yang seperti ini, ya boleh. Lain lagi. Maksudnya mic seperti ini, mic yang sifat-sifatnya seperti ini boleh. Nomor 5, barangnya tidak boleh dibatasi, berasal dari tempat yang sudah ditentukan, barangnya tidak boleh dibatasi, berasal dari tempat yang sudah ditentukan, yang ada kemungkinan habisnya barang dari tempat tersebut, yang ada kemungkinan habisnya barang dari tempat tersebut, maksudnya sebelum diwujudkan ya. Contoh ingatan, contoh ini, tapi ini jarang Pak ini, tapi namanya para ulama Allah beri ilham untuk membahas lengkap semua sudut-sudut apa namanya kemungkinan yang ada itu sudah dibahas ulama ribuan, 1000 tahun lebih. Nah, sampai seandainya para ulama itu pun sudah membahas, seandainya ada anjing jantan mengawini seorang wanita sehingga lahir anak, ini hukumnya pripun itu pun dibahas ratusan tahun yang lalu oleh para ulama. Jadi para ulama ini memang Allah siapkan sebagai pewaris para nabi. Allah beri ilham kepada mereka untuk semua sudut kemungkinan yang akan terjadi pada umat ini itu sudah dibahas hukumnya oleh para ulama. Sampai yang aneh-aneh, yang jarang-jarang bahas danten. Masya Allah. Dan itu tersampaikan sampai hari ini sudah lebih dari 1000 tahun dengan bersanad, ditulis dengan rapi di kitab-kitab, disampaikan lagi, dibahas. Tetapi ada hari ini beberapa saudara kita ya, beberapa firqah itu yang menafikan itu semua. Itu perjuangan ulama yang sudah lebih dari 1000 tahun itu seolah-olah dianggap enggak ada ya. Bahas baru ya. Seolah-olah mereka lah yang paling paham tentang hadis, tentang imam-imam mustahid dikritik. Dan ini
Jenengan pun mungkin akan bingung menjawab kalau saya sampaikan sebuah pertanyaan ini. Dan ini sering dilontarkan oleh saudara-saudara kita itu. Sebetulnya Pak jenengan itu ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i? Memang Imam Syafi'i itu ulama besar, kami akui. Tapi kita cari amannya sajalah sekarang ini. Apa ada jaminan Imam Syafi'i? Rasulullah ada jaminan? Ikut Imam Syafi'i atau Rasulullah? Bingung, jadinya bingung ya. Kita pun yang sudah belajar ini dihadapkan kepada pertanyaan ini bingung, apalagi orang awam. Ini sebuah kata-kata yang nampaknya manis, tapi ada racun di balik kata-kata ini. Racun pertama, seolah-olah tuduhan bahwa Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah, mempertentangkan ikut Rasulullah atau ikut Imam Syafi'i. Loh, imamnya Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah. Satu. Kemudian yang kedua, dari kata-kata ini ada apa namanya ya? Pemasukan kepahaman secara halus menafikan para ulama untuk secara khusus ikut mereka. Yang betul pribadi jawabannya, saya ikut Rasulullah melalui jalan yang sudah ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, itu yang saya pilih daripada ikut jalan jenengan. Apa udah ada jaminan sampean juga? Ya. Langsung Rasulullah. Jadi Pak, memang benar Imam Syafi'i ulama besar, kami akui. Tapi ya sudah, kita cari amannya saja lah sekarang ini. Apakah ada jaminan beliau itu Rasulullah yang maksum? Ya sudah, kita ikut Rasulullah saja. Loh, itu enggak, Pak? Indah tadi bahasanya. Indah tapi racun nih Pak. Sebagian ada yang mengatakan, kenapa harus ikut madhab? Kenapa nggak langsung ikut Rasulullah? Para ulama menjawab, seandainya kita nggak ikut madhab ini, kita nggak ikut salah satu dari madhab 4 ini, yang timbul justru ribuan madhab ini, Pak. Dalam memahami ikut Rasulullah ini malah akan memunculkan ribuan pendapat. Ribuan pendapat ini bisa kita bilang ribuan madhab jadinya. Dan malah ini pendapat dari orang-orang yang kadang-kadang ya belum cukup keilmuannya untuk berpendapat sebetulnya, dan sangat belum cukup kalau dibandingkan ulama-ulama, imam-imam mujtahid yang beliau ini bukan hanya sekedar ulama tapi pimpinan ulama di generasi terbaik ketiga. Lahirnya Imam Syafi'i dan kawan-kawan ini kan di generasi terbaik yang nomor 3 setelah sahabat, tabi'in, dan beliau-beliau ini lahir di tabi'ut tabi'in. Bukan hanya lahir di generasi terbaik, beliau ulama zaman itu. Bukan hanya sekedar ulama zaman itu, beliau pimpinan ulama-ulama zaman itu. Makanya ini gimana? Satu fenomena yang membingungkan umat, kata-kata seperti itu hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tadi yang 5 itu 5 syarat barang yang sah diakati salam. Sekarang yang 8 syarat sahnya akad salam. Di akadnya harus ada 8 perkara ini. Di dalam akad harus ada 8 ini, baru nanti akadnya sah. 8 syarat untuk sahnya akad salam. Kalau yang 5 tadi kan 5 syarat barang yang sah diakati salam. Syarat barangnya. Kalau yang 8 ini syarat akadnya. Tambah rumit nih Pak. Mboten jenenge.
Oke. Nomor 1, harus ada penyebutan sifat-sifat barang secara lengkap. Harus ada, ini bahasanya dirubah dengan bahasa yang menurut saya loh ya, lebih enak. Harus ada penyebutan sifat-sifat barang secara lengkap. Terus jenengan mau beli lemari, itu nggak cukup ngomong saya pesan lemari jati, itu belum cukup. Tapi lemari jati yang bagaimana, ukurannya berapa, tingkatnya raknya berapa. Nah, ini harus lengkap. Ya, nomor 2, kadar pesanan atau jumlah pesanan termasuk ukurannya juga harus disebutkan dengan jelas. Kadar pesanan atau jumlah pesanan termasuk ukurannya harus disebutkan. Yang nomor 3, jika pengadaan barang adalah di tempo, maka batas penyerahan harus disebutkan. Jika pengadaan barang adalah di tempo, barangnya nggak diserahkan sekarang, maksudnya gitu, maka batas penyerahan harus disebutkan. Kapan bisa diambil, Pak? Ini berdasar hadis Nabi tadi. Untuk barang yang jelas, timbangannya jelas, temponya pun jelas dalam hadis Nabi tadi sudah kita baca tadi. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nomor 4, barangnya barang yang dipesan barang yang dipesan pada umumnya betul-betul sudah wujud di saat batas penyerahan. Barang yang dipesan pada umumnya betul-betul sudah wujud di saat batas waktu penyerahan. Oke. Contoh yang enggak sah ini gini. Niki sing buah, cara buah niku setelah musim apa kita ini? Rambutan sudah lewat ya, rambutan. Sebulan lagi mau nonton rambutan apa dereng? Sebulan. Kita mau ngasih contoh yang enggak sah. Sebulan lagi apakah ada rambutan? Belum. Lah, Pak pesen rambutan 1 kental. Rambutan binjai. Sebulan lagi saya ambil ya Pak. Itu enggak sah. Kenapa? Nah, karena pada umumnya sebulan lagi belum ada rambutan seperti itu. Nah, yang syarat yang tadi kita baca menghendaki barang itu pada umumnya harus sudah wujud di saat batas waktu penyerahan nih, Pak. Berikutnya nomor berapa nih? 5. Jika tempat penyerahan barang adalah tempat yang tidak biasanya,
maka harus disebutkan dalam akad. Jika tempat penyerahan barang adalah tempat yang bukan biasanya, maka harus disebutkan di dalam akad. Tapi kalau selagi tempatnya itu normal saja, kita datang ke toko, pesannya di toko, nanti ngambilnya di toko, nggak perlu disebut. Jadi yang perlu disebut itu kalau jujuk nanti diambil di Puncak Gunung Lawu, nanti diambil di Surabaya, pesannya di Madiun, terus jujuk kita disuruh ngambil di Surabaya, nggak boleh seperti ini. Kalau memang mau menyerahkan barang di tempat-tempat yang nggak biasanya, maka itu harus sudah dijelaskan di awal dalam akad. Oke. Nomor 6, harga barang harus jelas. Harga barang harus jelas. Kadang-kadang orang Jawa ini karena pekewuh sungkan, akhirnya malah sudah akad padahal belum tahu harganya. Ini buatan sah nanti niku Pak. Niku napa kok ngoten niku nggih? Niku mau nggak enak mau ngomong harga uang itu nggak enak. Malah akhirnya diduduk nggih. Nomor 7, sebentar Mas. Nomor 7 nih. Uang pembayaran harus kontan dibayar di muka. Ini yang saya sampaikan, ini syarat yang sangat berat. Uang pembayaran harus kontan dibayar di muka. Ketika akad salam awal itu mau cash. Kalau lemari yang kita pesan harganya 1 juta, di awal langsung cash 1 juta. Kalau nggak begitu bukan akad salam. Kalau nggak begitu akad salamnya nggak sah. Kalau begitu akad salamnya tidak sah. Oke, memang inilah akad salam memang begitu. Barangnya belum ada, pesen makanya. Kalau sudah ada bukan akad salam. Bayar walaupun baru bayar. Bukan sebaiknya, memang untuk sahnya harus dibayar. Kalau nggak dibayar cash, nggak sah akadnya. Berapa? Misalkan lemari pesan 1 juta ini. Nih. Bayar duit. Iya. Barang datang. Iya. Itu yang harus sah. Yang sah begitu. Sahnya akad salam. Akad salam loh ya. Ini kita bicara akad salam. Sahnya jual beli. Nih. Ya, sekali lagi kita masih bicara akad salam. Kurang 1 nih. Syaratnya kurang 1, baru nanti saya kasih solusi. Nomor 8 terakhir. Nah, dalam akad salam ini tidak boleh dimasukkan khiyar syarat. Dalam akad salam ini tidak boleh dimasukkan khiyar syarat. Pak, saya pesan lemari sifatnya begini. Tak boleh ya. Tidak boleh dimasukkan khiyar syarat. Khiyar syarat ini kemarin Pak, baju ini saya beli. Nanti saya lihatkan anak saya, kalau nggak jadi saya kembalikan ya Pak. Boleh ini kalau dalam jual beli biasa boleh. Tapi kalau akad salam nggak boleh. Pak, tolong buatkan, saya pesan lemari begini. Tapi nanti kalau anak saya nggak cocok, nggak jadi ya Pak. Nggak boleh.
Wah ini ku repot nih ini kemarin. Wah dia sudah susah payah buatkan ini tiba-tiba nggak jadi. Oke, sani kesimpulan dikasih spasi kesimpulan lagi. Karena sulitnya akad salam ini, karena sulitnya akad salam ini, maka para ulama menganjurkan bahwa sebaiknya tidak usah memakai akad salam. Kesimpulannya lah betul bingung. Menganjurkan bahwa sebaiknya tidak usah memakai akad salam. Gitu. Terus ganti garis. Sebaiknya kita memakai akad janji membeli. Akad janji membeli. Maksudnya, ini maksudnya, kita minta dibuatkan barang, yang kita berjanji untuk membelinya. Kita minta dibuatkan barang yang kita berjanji untuk membelinya. Yang rampung nih, titik. Nanti ketika barang sudah wujud di depan kita, entah kita ambil, entah diantar, yang penting barang sudah wujud di depan kita. Nanti ketika barang sudah wujud di depan kita, barulah kita akati dengan jual beli biasa. Nanti ketika barang sudah wujud di depan kita, barulah kita akati dengan jual beli. Niki solusine ngaten niki, solusine. Wah nek ngaten niki napa mawon dados angsal mau gedang goreng nggih. Lemari apa saja, tolong buatkan, nanti saya beli Pak. Ketika barangnya sudah wujud, ya monggo kalau ada pertanyaan, ini belakang mungkin ada. Akad itu harus kita lisankan. Saya kita beli barang, kan selama ini tidak pernah kita mengucapkan itu. Itu wajibnya harus kita lisankan. Apakah akad ini harus kita lisankan? Tadi sebetulnya sudah dibahas. Dulu di awal juga sudah dibahas, tetapi nggak apa, kita ulang-ulang lagi. Memang ini sesuatu yang baru bagi kita nih. Apakah sebuah akad ini harus dilafadzkan? Yang maknanya kalau nggak dilapatkan jadi nggak sah. Pripun nih kok? Yang masih ingat mungkin? Ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang pertama, dan ini yang unggul, jawabannya iya, harus dilapatkan. Kalau nggak dilapatkan tidak sah. Saya beli pisang ini, ya saya jual. Kan ini kan jarang orang buat. Ini dua pendapat ya. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini yang lebih unggul. Tapi hampir nggak mungkin bisa
laksanakan hari ini, kecuali oleh orang-orang tertentu. Dan orang-orang tertentu pun nggak mungkin semuanya bisa diakati. Termasuk nih kalau ngambil ATM ini, kita mau akad dengan siapa nih? Akad dengan mesin, betul sah nih. Akad nih dengan manusia. Nih. Terus ini pendapat pertama. Tetapi setidaknya walaupun ini tidak bisa kita laksanakan dengan total, setidaknya sebisa mungkin alangkah bagusnya kalau sedikit-sedikit kita lafadzkan. Nah gitu, sedapat mungkin. Dan itu sebetulnya kalau sebuah jual beli terus dilafadzkan begitu, itu nanti jual beli itu kata Romo Yai dulu jadi sakral gitu. Tampak betul bahwa jual beli ini amalan, bukan ujuk-ujuk ngambil barang nyoh duit tanpa omongan sama sekali. Ketika dilafadzkan nanti jadinya sakral, jadi agung, tampak bahwa ini memang amalan. Tetapi nggak mungkin bisa dilakukan untuk semua hal. Makanya solusinya ikut pendapat yang nomor 2. Pripun ikut pendapat nomor 2 tadi itu istilahnya mu'atoh tadi Pak. Mu'atoh, akad-akad yang ijab kabulnya tidak lengkap. Niku hukumnya mu'atoh. Misalnya hari-hari yang kita laksanakan Indomaret, putih-putih niku jiko langsung bayar ngambil ATM, hampir semuanya mu'atoh hari ini. Nih mu'atoh namanya. Pripun niki mu'atoh? Termasuk Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan yang penting menurut umumnya sudah dianggap sebagai akad, sudah sah. Ngoten. Mu'atoh niku ngoten niku. Menurut kebiasaan di situ hal seperti itu sudah dianggap akad. Nyoh kok nggih. Indomaret titit langsung diparingi struk. Nah, itu masih mending. Ada yang langsung ngambil 30.000 semuanya, nggak ada struknya, nggak ada perinciannya. Nah, kalau itu apa namanya, menurut kebiasaan sudah dianggap akad, maka hukumnya sah. Ya. Kalau jual beli online, jual beli online, ya secara prinsip, secara umum jual beli boleh tanpa ada barang di luar. Kan kita Bentar. Ini mungkin memori kita sudah terlalu banyak. Mungkin kemarin juga kena imbas masalah emas juga kemarin tuh. Secara umum kita bicara secara umum, jual beli ini boleh di tempo itu boleh secara umum Pak. Akadnya sekarang, barangnya nanti boleh. Akadnya sekarang, barangnya sekarang, bayarnya nanti, bayarnya masih diutang, kredit, boleh. Ngoten, boleh Pak secara umum. Kemarin yang nggak boleh itu kan hanya untuk barang-barang tertentu yang disebut barang-barang ribawi. Itu pun kalau sesama kelompoknya. Kelompok emas, kelompok pertama emas, perak, uang. Kelompok kedua semua bentuk makanan. Itu kalau dijual belikan barter sesama anggota kelompok itu, barulah itu yang masalah itu harus langsung dan sebagainya. Kita tinggalkan itu dulu, kita kembali ke tertib umum asli. Boleh jual beli online, boleh bayarnya nanti, boleh barangnya nanti, boleh online itu malah uang dulu. bayarnya sekarang, boleh. Asalkan ya, syarat umum jual beli barang harus sudah dilihat ataupun disebutkan sifat-sifatnya secara jelas. Ya. Kita beli motor
Ya. motor. Terus ternyata motor yang kuat itu nggak ada. Dari pihak sini kan dikesankan dulu ya, tunggu sampai umum satu. Kita mau bayar sama dealer nggak boleh jangan dibayar dulu Pak, baru bayar uang muka ya. Kita atau 5 juta. Boleh Pak. Boleh. Oke. Jual beli biasa boleh. Anggap jual beli ini Pak ya. Bukan pesan, bukan salam, ini jual beli. Pak, kalau pesan tadi kan harus cash. Pak, saya beli motor begini sifatnya, NMAX 2020 warna putih. Oke. Memang kalau ya barang-barang yang pengadaannya nanti memang sekarang belum ada, nggak apa-apa, kita bayar separuh dulu, sepertiga dulu boleh, akadnya jual beli. Oke. Monggo napa malih. Nggih. Ini kan musimnya Korban. terus kita pesannya melalui telepon saja, tapi kita tahu itu penjual. Pak, saya cari kambing bebas berapa Pak katanya 2 juta lah. Kita misalnya 2 juta 200, jadi angka sudah disebutkan di situ. Barangnya belum kelihatan, tapi jelas biasanya terus dibahas. Jadi seperti itu. Jadi menentukan harganya kita dapat Pak dan sepakat. Nanti ada ya. Seperti itu. Yang belakang dengar? Ya deh. Langsung mohon supaya sah, ini kembali, supaya ini sah, yaitu jangan dimaknai sebuah akad itu. Janji lagi itu, ya. Itu berjanji. Nanti akadnya ya ketika pedus kibasnya sudah di depan kita, sudah kita lihat baru kita akati. Kita bawa uangnya nih kok baru. Kata-katanya gitu. Gini gua masa, tolong carikan nih. Pak, saya mau beli, itu boleh juga. Pak, saya mau beli dus kibas yang harganya 2 juta. Pak, saya mau beli. Sudah beli belum? Belum, baru mau. Nah, nanti ketika sudah ada, bawa uangnya. Ini Pak, saya beli Pak. Nah, soheh nanti nih kemudian Pak. Iya, mangga. Ada yang tanya? Nanya-nanya, jelas. Begini Ustaz, saya mau tanya, ketika kita mau sewa rumah untuk tempat usaha, ini mungkin di luar tema, ini pakai akad apa, terus hukumnya bagaimana, terus lafadznya bagaimana Ustaz? Minta petunjuk, terima kasih. Ini nanti dibahas di babnya nanti ya. Tapi sekarang secara ringkas dulu. Niku akadnya nggih akad sewa. Dan dalam akad sewa niki harga sewanya juga harus jelas, masa sewanya juga harus jelas. Pak, saya sewa ruko ini setahun dengan harga sekian. Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas, dan mau nyewa berapa tahun sudah diketahui juga. Begitu Pak, akadnya akad sewa. Pak, saya sewa toko ini. Terus misalkan ada kerusakan di tengah sewa itu tanggung jawab kita apa tanggung jawab yang menyewakan? Nah, dalam niki nggih diperinci Pak. Kalau kerusakan-kerusakan yang sifatnya niku ringan, kerusakan benda yang bukan kecerobohan kita ya,
memang bendanya rusak dengan sendirinya, ketika dipakai itu rusak, itu aslinya tanggung jawab yang punya. Genteng bocor, sanyo mati, ini aslinya yang punya. Kita nyewa rumah itu aslinya maknanya rumah yang nggak bocor selama setahun. Pak, saya nyewa rumah setahun, rumah ini saya sewa setahun, maknanya rumah yang tidak bocor ini saya sewa setahun. Siap pakai. Ya, nanti dibahas di babnya. Terkait pembelian hewan akikoh, saya mewakilkan memberikan hewan akikoh kepada teman saya, kemudian dari penjual hewan itu memvideo hewan itu dan mengirimkan kepada saya. Yang mau saya wakili tadi dikirimi video, kemudian video itu dikirimkan kepada saya. Itu bagaimana? Saya memberikan uangnya kepada yang saya wakilkan tadi. Nah, ini pun buatan masalah nih Pak, karena bukan kita yang melakukan akad, bukan kita, sudah kita wakilkan. Sudah kita wakilkan, ya wakil inilah nanti yang melakukan akad. Ya sudah, nggak masalah. Seandainya kita nggak dikirimi video, nggak tahu barangnya, nggak masalah. Termasuk penyediaan hewan akikoh Nurul Hayat, misalnya saya pernah pesan Nurul Hayat itu bagaimana Ustaz? Pesan ya, yang sudah dihargakan satu kambing sekian porsi, 2 kambing sekian porsi, harganya sekian. Berpun ya, belum tahu sistemnya nanti. Jasa penyediaan hewan akikoh sudah wujud masak. Supaya sah ya akadnya nanti ketika sudah matang. Begitu. Itu difoto ya, difoto kambingnya, difoto dikasih nama gitu ya. Ditunjukkan ke kita, kirim nama dan kambingnya, difoto, dikirimkan. Itu kan bukan hanya beli kambing ini juga beli kambing plus masak. Nih, campur aduk. Yang campur aduk, betul nih, campur aduk. Yang simple itu janji lagi nanti. Akadnya nanti ketika barang sudah wujud, akadi ya. Insyaallah, makasih. Akadnya tolong buatkan, tolong sediakan. Kurban juga sah juga ya? Maksudnya pesan hewan kurban? Itu kan yang masak juga sana, Nurul Hayat. Oh begitu. Korban sah-sah saja, dia kita anggap sebagai wakil. Dia kita anggap sebagai wakil, tolong carikan kambing. Bisa. Ini yang fikih 3 siapa Pak? Yang bahas Ustadz Khairuddin. Beliau Pak Fatgur yang masalah sholat itu. Kemudian saya yang muamalah, yang satu nikah itu siapa? Oh berarti beliau yang diminta untuk membahas tentang korban. Oh begitu. Cukup? Ada lagi belakang? Monggo. Cukup Pak Mustafa? Bukan nggak boleh Pak, sebaiknya pakai akad lain. Mugi-mugi
Semoga pelajaran yang sudah kita belajar sama-sama diterima oleh Allah, barokah manfaat dunia akhirat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.